Kenalkan, nama saya Sri Purwanti, NIM AP23193. Saya mahasiswi Universitas Kusuma Nusantara Jakarta, ingin melakukan uji kerja dengan pendidikan kesehatan tentang diabetes. Silakan Ibu. Duh, kenapa saya kok nangis aja itu? Monggo silakan duduk. Oke, perkenalkan Ibu, nama saya Bu Bidang Sri. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, anak saya rewel terus karena dilipatan selangkangannya merah-merah. Oh, merah-merah di paha itu ya, sama di ini bekas itu pakai pampers ya Bu ya? Oh, pakai pampers. Oke. Ini saya data dulu, nggih. Dedeknya namanya siapa ini? Anak A, nggih. Anak A, umurnya berapa bulan Ibu? 14 bulan ya, Bu. 14 bulan, 1 tahun 2 bulan ya? Iya. Oke, nanti ini nggih akan saya jelaskan mengenai ya keluhan yang dibilang Ibu nggih, itu namanya diabetes nggih. Ini saya kurang lebihnya nanti 10 menit ya saya jelaskannya nggih. Sama ini Ibu sudah siap belum? Sudah siap. Oke, kalau bisa cuci tangan dulu nggih Bu nggih. Oke. Ini langsung saya jelaskan ya Bu nggih. Itu diabetes itu atau ruang popok itu namanya. Itu adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi itu mengalami masalah tersebut Ibu. Jadi nggak cuma si kecil Ibu aja nggih. Terus ini biasanya itu dialami berusia 4 sampai 15 bulan Ibu. Anak-anak seumuran segitu. Ini penyebabnya itu bisa kebersihan yang kurang terjaga, sering buang air kecil, bayi sedang dapat obat antibiotik atau bayi yang dapat antibiotik dari susu ibunya, atau terus ini tanda-tanda bahayanya itu kemerahan pada area kulit atau bekas popok itu loh Bu, di paha, di pantat itu biasanya di daerah pantat dan juga genitalia atau di selangkangan bedek seperti itu. Terus ini untuk penata pelaksanaan Bu saya jelaskan juga itu harus sering ganti popok ya, setiap kali BAB atau buang air kecil Terus hindari penggunaan tisu basah ya Bu, jangan dilap sama tisu basah, mending dilap pakai air aja sama dihandukin gitu Itu akan menambah iritasi nantinya, akan melebar nantinya menggunakan air bersih. Terus di area di area popok itu setiap mengganti popok dibersihkan pakai air bersih Terus habis itu dikeringkan terus ditepuk-tepuk Ibu. Ditepuk-tepuk seperti itu, ditepuk-tepuk gitu, tapi ini loh ya, jangan digosok-gosok sampai keras, nanti dedeknya akan kesakitan itu akan merusak kelembapan kulit akan merusak kulit bayi Terus ini jangan terlalu kencang kalau memakaikan popok, jadi yang agak longgar biar ada udara yang masuk dan agak lembab seperti itu. Tidak boleh menggunakan baby oil atau lotion ya Bu ya, itu akan ini akan mengurangi itu tidak bagus tidak disarankan menggunakan baby oil atau lotion itu tidak akan mengurangi ruang popok Ibu gitu. Terus pencegahannya Ibu tahu enggak? Belum. Oke. Untuk pencegahannya pilih popok dari kain yang menyerap keringat sering mengganti popok bila basah, menjaga kebersihan sekitar popok Bu kalau habis air dicebok diganti popok yang bersih. Terus kalau memang ada terjadi seperti ini, memang benar Ibu harus ke tenaga kesehatan atau ke puskesmas, ke rumah sakit atau ke bidan praktek gitu Bu terus ini Bu, itu kan juga akan akan terjadi juga yang namanya oral terus Bu. Jadi nanti ini juga ya oral terus itu kandidiasis selaput Bu, di lendir mulut di bagian atas Bu. Jadi akan ada putih-putih di langit-langit itu loh Bu. Itu ini Bu, tampak bercak putih pada mulut nih kalau Bu. Bayi kadang menolak untuk minum, dia tidak mau minum, terus ngiler, suka ngeluarin air, itu netes itu. Terus dia akan terjadi lesi atau luka luka pada bibir atas itu. Terus ini bila terjadi kronis maka lesi atau akan terjadi benjolan kecil itu yang terjadi itu beberapa tahun Bu, kalau sampai terjadi lesi itu Gejala yang muncul itu suhu badan mencapai 40 derajat Celcius. Terus gejala yang itu Ibu harus hati-hati karena anak itu pasti tidak mau makan, bahkan dia akan muntah
seperti itu. Terus dia tidak mau nyusu, ya itu harus diperhatikan. Bayi banyak mengeluarkan air liur, jadi ngiler tadi yang saya bilang di atas tadi, ya, di depan tadi. Terus ini upaya agar tidak terjadi pada bayi, biar tidak terjadi oral ras ya Bu ya. Itu nanti mencuci bersih botol dot kalau pakai susu formula seperti itu ya Bu, dengan air mendidih biar dia steril, atau jika botol tahan lama direbus pakai air rebusan boleh, air mendidih boleh. Terus bayi lebih baik jangan diberikan dot sih sebenarnya, atau empang gitu loh Bu, itu kan nggak bagus itu ya, itu juga tidak bagus, itu akan menyebabkan oral trust, juga dapat mempengaruhi bentuk rahang gigi yang akan terbentuk nantinya. Bayi tidak jika bayi menetes atau menyusu ibunya itu sebenarnya nggak perlu dikasih botol susu karena sudah ASI ya, seperti itu. Terus ini misalkan ada sisa makanan langsung segera dibersihkan ya Bu, dengan dikasih air putih gitu, biar dia tidak menempel di mulut ya, itu yang akan menyebabkan bercak-bercak putih tadi atau jamur pada mulut. Betul ya? Itu nanti ini untuk merawat orang terus pada bayi itu dengan mencuci tangan, terus membersihkan lebih dahulu dengan jari yang dibungkus kain atau kasa Bu, jari bersih. Jadi nanti bisa ibu ini. Nah, dimasukkan ke mulut bayi, dikorek pelan-pelan tapi jangan langsung kencang ya, pelan-pelan saja. Terus dengan dibasahi dengan larutan garam itu. Terus mengolesi mulut dengan gentian violet tuh yang warna ungu, tetes mulut itu loh Bu, yang aman untuk dipakai bayi ya. Sama ini membuang kain sehabis dipakai ya Bu ya. Yang bekas dibuang, yang bekas dipakai tadi langsung dibuang ya. Oke, setelah itu kalau memang masih ada bercak putih yang tidak bisa hilang, nanti langsung aja dibawa ke dokter atau ke tenaga kesehatan ya Bu, untuk dikonsultasikan kembali ya. Ya seperti itu. Ada yang ditanyakan Mbak? Sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Kalau sudah jelas, terima kasih. Boleh ini ke depan ya Bu untuk mengambil ininya ya. Terima kasih. Ya. Setelah itu melakukan pendokumentasian.